Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi kitabina. Diriwayatkan arada Bani Salimah ayyam tabilu qurbal masjid. Diriwayatkan bahwa Bani Salimah ini pernah mereka ingin pindah rumah dekat masjid. Kabar itu sampai kepada Nabi. Maka Nabi katakan, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqulu qurbal masjid. Telah sampai kabar kepadaku kalian mau pada pindah dekat masjid. Maka dijawab oleh mereka, iya ya Rasul. Qad aradna dzalika. Kami pengen pindah dekat masjid. Maka Nabi katakan, Bani Salimah, ya rokum tuktabu atharukum. Tetaplah di tempat kalian, gak usah pindah pengen dekat masjid. Kenapa ya Rasul? Tuktab atharukum. Langkah kalian itu ditulis pahala oleh Allah. Langkah kalian menuju ke masjid itu ditulis pahala oleh Allah. Ya rukum tuktab atharukum. Gak usah pindah, tetap di situ, karena langkah kalian itu setiap langkah ditulis derajat. Kalau banyak langkah ke masjid, banyak derajat yang dia peroleh. Nah ini apa? Nabi itu ya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang jauh dari masjid, ya. Tapi diniati yang baik. Jangan jauh dari masjid yang nggak keberisikan masjid. Beda lagi tuh. Yang dua dekat dari masjid, jendela pintunya dirapetin, verandannya nggak di kuping. Wah, repot nih. Jadi tergantung niatnya. Ya. Kalau rumahnya jauh dari masjid, diniati biar langkahnya banyak, ya. Sehingga derajat hasanah dia dapatkan lebih banyak dari yang dekat dari masjid. Ini maknanya apa hadis ini? Jadi pahala itu sesuai apa yang dia korbankan. Korbannya seberapa? Besar kecilnya pengorbanan itu yang dinilai pahalanya. 50.000 dari orang kaya, 50.000 dari orang miskin, beda nilainya. Pahalanya beda. 50.000 dari orang miskin memang yang dia miliki harta cuma 50.000. Tapi dari orang kaya 50.000 ya secuil, ya. Maka di sini pahalanya berbeda. Duna ayatakalla fa ziyadata hadzal juhd an au tukhfifahu. Juga bukan membebani diri melebihi kemampuannya. Tidak. Kita kata aman Quran seperti ini, mampunya baca itu 1 jam. Maka jangan dipaksa setengah jam. Kalau umpama mampunya 1 jam dipaksa setengah jam, bukan pahala yang dia dapat, bisa jadi dosa yang dia dapatkan. Karena salah baca Quran berdosa. Memaksakan diri itu tidak boleh. Mampunya seberapa, pelan-pelan bacanya, kita kasih kesempatan, keluasan waktu 1 jam. Kok ini nggak usah buru-buru bacanya, santai aja kok. Mampunya 1 jam, 1 jam, nggak usah ngebut. Jadi bisa jadi malah bukan pahala yang didapat, repot ya. Karena mampunya 1 jam. Kalau ngoyo malah ketua kesel ya. Cuman capek yang dapat ya. Pahala bukan seberapa. Ini jalan Nabi juga mendorong kita selaku umatnya bagaimana memperhatikan betul urusan sholat berjamaah di masjid.
walaupun tinggalnya jauh dari masjid jangan ketinggalan. Ini yang di dalam, karena dulu juga ada sahabatnya rumahnya jauh dari masjidnya. Ini orang sahabat tidak diketahui namanya ya. Tapi karena saking perhatiannya kepada sholat berjamaah, nggak pernah sekalipun ketinggalan sholat berjamaah. Maka dikatakan kepada sahabat itu, yang mbok yo beli keledai-keledai buat tunggangan, kalau malam kan gelap itu bisa dinaiki ya. Ataukah bisa dinaiki karena melewati gurun ya, padang, sahara ya. Apa jawabnya sahabat itu? Maya suruni anna manzili ila janbil masjid. Sekalipun rumahku dekat dengan masjid, aku nggak senang. Malah aku lebih senang jauh dari masjid. Kenapa? Ini uli itu ayyub kabali mamsyaya ila masjid waruju ila roja'u ila ahli. Pengen aku itu setiap langkahku ke masjid, berangkat dan pulang itu ditulis pahala oleh Allah. Maunya begitu. Maka Nabi katakan, baca Allah laka dzalika kullah. Allah telah tulis itu semuanya, kumpulkan semuanya itu buat kamu semuanya. Berangkat kamu pahala, pulang juga pahala. Nah ini apa? Seseorang itu akan dikasih pahala oleh Allah sesuai maksud dan tujuan niatnya itu. Kalau jauh dari masjid niatnya baik, ya kebaikan yang dia peroleh dari niatnya itu. Sekalipun dekat dengan masjid, kalau niatnya nggak baik ya, sekalipun nggak pernah melangkahkan kaki masuk ke masjid. Ini sahabat tuh seperti itu. Bahkan sekalipun orangnya itu dekat, sahabat dengan masjid, dia putar-putar dulu untuk bagaimana mendapatkan langkah yang banyak menuju ke masjid. Di Pak Sur jauh di pojokan, apalagi sakit pisan, itu dirasakan setiap langkahnya 1 derajat. Setiap langkahnya ditulis hasanah oleh Allah. Setiap langkahnya mendapatkan ampunan dosa yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya Pak Sur ya kan. Makanya jangan sampai telat ya. Apalagi subuh. Subuh yang paling berat ya. Enak, tarik selimut. Tapi pahalanya paling besar. Qobliyahnya udah gede pahalanya, khairun minad dunya wa ma fiha ya. Apalagi jamaahnya ya. Amalan-amalan sebelum subuh juga diperhatikan, dikerjakan, jangan ditinggal. Lebih-lebih kalau bisa bangun sebelum adzan, tahajud dulu ya kan, persiapan berangkat ke masjid. Ini nak kalau begitu. Ya Pak Bejo ini kan nggak pernah telat ya kan. Oh, Pak Bejo. Hijau itunya, ada merahnya, ada hijaunya yang nggak perlu telat. Semangat kan Pak Bejo. Kita contoh seperti itu, bagaimana semangatnya itu. Jam 3 walaupun hujan rintik pun berangkat ke masjid. Pak Sel. Warung. Jangan malah kemulan sareng Pak Sel. Teng warungku ada masjid. Tapi Pak Supriyatna malah kalau ada tahrim di setel malah selimutnya ditarik lagi tuh untuk semoga Allah mudahkan kita semuanya. Allah maafin. Alhamdulillah. Iya.